Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita merenungkan 8 ucapan bahagia dalam khotbah Yesus di bukit. Dan hari ini saya akan membahas ucapan bahagia yang pertama yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi saya membacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saya akan memulai renungan ini dengan sebuah cerita. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu bercerita kepada saya tentang kondisi gereja dia. Ibu ini adalah seorang yang aktif dalam pelayanan gerejawi, dan di gerejanya dia adalah orang yang cukup senior, dan di gerejanya ada jemaat sekitar 100 lebih orang. Dia melihat kondisi gerejanya dan dia sangat sedih, yaitu ada orang-orang di dalam gerejanya saling bersaing untuk tampil kelihatan lebih rohani dan lebih baik dari orang lain. Kebanyakan di antara jemaat tersebut ingin terlihat lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, sehingga ada spirit kompetisi, ada spirit bersaing ingin terlihat lebih rohani dan lebih baik. Saudara, apakah hal ini sehat? Tentu saja tidak sehat. Karena tujuannya hanya ingin terlihat rohani, terlihat lebih baik di dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya tidak rohani. Nah, saudara sekalian, jikalau jemaat ini mereka bersaing untuk melakukan yang lebih baik buat Tuhan, buat gereja Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, itu sangat baik. Tetapi ini justru ingin terlihat lebih rohani, lebih baik dari orang lain. Dan ini adalah tidak sehat. Lalu pertanyaan kita adalah, apa relasi cerita ini dengan topik berbahagialah orang yang miskin? Jelas sekali sangat berkaitan, saudara. Orang yang miskin di hadapan Allah bukanlah orang yang ingin terlihat lebih rohani dari orang lain. Orang yang ingin terlihat lebih rohani adalah orang yang munafik. Dan orang yang demikian bukanlah orang yang rohani, tetapi orang yang tidak punya kehidupan kerohanian. Mari saudara kita perhatikan perkataan Yesus tentang ucapan bahagia yang pertama ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa maksud Tuhan Yesus dengan perkataan ini? Bagaimana mungkin orang yang miskin bisa berbahagia? Bukankah miskin itu identik dengan penderitaan, dan penderitaan itu menghasilkan kesedihan, bukan kebahagiaan? Itu sebabnya kita ingin menghindari kemiskinan dengan bekerja keras supaya kita bahagia. Nah, saudara sekalian, menurut pemahaman umum, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki banyak uang, mempunyai jabatan, mempunyai pekerjaan, memiliki keluarga yang harmonis, mempunyai anak-anak yang taat, memiliki tubuh yang sehat, dan umur panjang. Tentu saja saudara bahwa kebahagiaan yang demikian tidaklah salah, dan konsep kebahagiaan seseorang dengan yang lain tidaklah sama. Namun ketika kita melihat firman Tuhan,
maka Tuhan memiliki kriteria yang berbeda tentang kebahagiaan. Di dalam bagian Alkitab ini, dalam ucapan bahagia, kita tidak menemukan kebahagiaan sebagaimana konsep manusia pada umumnya. Mengapa? Karena pandangan Tuhan bertentangan dengan pandangan dunia. Manusia hanya melihat kebahagiaan itu dari luarnya saja. Kalau kau punya sesuatu yang kelihatan, maka kau akan disebut bahagia. Padahal belum tentu. Sedangkan Tuhan melihat kebahagiaan itu dimulai dengan hubungan kita dengannya. Dunia melihat kebahagiaan berdasarkan apa yang kita miliki. Tapi Tuhan melihat kebahagiaan itu berdasarkan relasi kita dengan Dia. Dan itu sebabnya kebahagiaan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ajarkan berbeda dengan kebahagiaan yang dunia ajarkan. Misalnya saudara, banyak orang berpikir punya banyak uang pasti bahagia. Padahal belum tentu saudara orang yang punya uang, banyak uang bahagia. Lalu kemudian ada orang berpikir punya istri yang cantik, seksi, pasti bahagia. Padahal belum tentu dan tidak ada jaminan kebahagiaan di situ. Banyak orang berpikir punya anak pasti bahagia. Padahal belum tentu saudara. Banyak anak yang mendatangkan kedukaan bagi orang tuanya. Banyak orang berpikir punya segalanya pasti bahagia. Padahal belum tentu. Jadi saudara, kebahagiaan dalam pandangan Tuhan berbeda sekali dengan pandangan manusia pada umumnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin, saudara? Mungkinkah orang yang miskin berbahagia? Bukankah kemiskinan itu adalah suatu penderitaan? Dan bukankah kemiskinan itu seringkali membuat kita tidak bahagia? Lalu apa artinya ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita perhatikan bagian ini. Pertama kita perhatikan bagian istilah, pengertian istilah, saudara. Bagi orang Ibrani, kata miskin itu mempunyai 4 pengertian. Yang pertama adalah miskin yang berarti tidak punya apa-apa dalam hal materi. Yang kedua, miskin yang berarti tidak punya kedudukan, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh dalam masyarakat. Yang ketiga, miskin yang berarti terhina, hidup dalam penindasan dari orang-orang yang berkuasa. Dan yang keempat adalah miskin dalam pengertian rohani, artinya orang-orang yang menyadari dirinya membutuhkan Tuhan dan tanpa Tuhan hidupnya tidaklah berarti. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, itu adalah pemahaman orang Ibrani. Dan di dalam bahasa Yunani, saudara, kata miskin ada 2. Kata miskin itu ada 2. Yang pertama adalah penes. Penes artinya orang yang miskin tapi masih bisa membiayai hidupnya sendiri. Ya, orang miskin, dia orang susah, tetapi masih bisa bekerja untuk hidupnya sendiri. Itu adalah miskin dalam pengertian yang pertama. Yang kedua, miskin dari kata tokos. Tokos artinya orang yang sangat amat miskin. Kalau tidak ditolong, dia akan mati. Tokos adalah orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan dia perlu pertolongan dari luar dirinya. Nah, saudara, kira-kira kalau kita melihat di dalam contoh Alkitab, siapakah kira-kira orang yang kalau tidak ditolong, dia akan mati? Kalau menurut saya, saudara, Lazarus adalah contoh yang paling jelas mengenai orang miskin.
mengenai kata miskin, tokos itu, saudara. Karena apa? Karena Lazarus adalah orang miskin dan orang yang tidak bisa bekerja, orang yang selalu mengandalkan orang kaya, yang dia berbaring di pintu gerbang orang kaya itu, dan dia mengharapkan belas kasihan. Tetapi apa yang terjadi pada Lazarus? Lazarus pada akhirnya dia mati. Nah, saudara, ini adalah Lazarus, yaitu orang yang miskin. Kalau tidak ditolong, dia mati. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh pertolongan. Nah, saudara, ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, bukan bicara tentang miskin materi, tetapi Yesus sedang berbicara tentang miskin rohani. Sesuai dengan terjemahan dalam NIV yang berkata poor in spirit, miskin di dalam roh. Sedangkan kata berbahagialah artinya adalah diberkatilah, blessed, diberkatilah, berbahagialah. Jadi orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari dirinya miskin rohani. Bukan merasa sudah sangat rohani, saudara, tetapi orang yang merasa menyadari bahwa dirinya sangat miskin secara rohani. Orang yang menyadari bahwa dirinya tidak banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Orang yang sadar bahwa dia perlu belajar di dalam melayani Tuhan, bukan merasa sudah berpengalaman dan sudah merasa hebat. Nah, saudara, semakin Tuhan memberikan kita banyak kesempatan di dalam melayaninya, semakin kita rendah hati dan bukannya malah sombong dan merasa diri kita sudah hebat. Semakin Tuhan mempercayakan kita jabatan gerejawi, seharusnya itu semakin membuat kita rendah hati dan bukan malah sombong tidak karuan. Nah, saudara, orang yang miskin rohani adalah orang yang sadar bahwa dirinya butuh Tuhan, dirinya itu masih perlu banyak belajar. Sekalipun dia punya jabatan gerejawi yang tinggi, tapi dia selalu merasa bahwa dirinya perlu belajar, perlu mendalami firman Tuhan. Itulah orang yang diberkati, itulah orang yang berbahagia. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, orang yang diberkati, orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah orang yang sadar dirinya tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Tuhan. Kita sadar bahwa saudara diri kita masih banyak kekurangan, jauh dari memuaskan hati Tuhan. Lalu kita terus belajar membenahi diri kita secara rohani dan kemampuan dalam melayani Tuhan. Itulah miskin rohani. Tetapi saudara harus jujur, saya katakan bahwa kadang-kadang saya heran melihat ada orang-orang Kristen tertentu yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tapi tidak maju-maju secara kerohanian dan secara keterampilan di dalam melayani Tuhan. Sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi tidak berani berdoa di depan umum. Atau sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi tidak mengerti firman Tuhan. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi tidak dewasa-dewasa secara rohani. Orang-orang Kristen yang demikian akan sangat mengecewakan Tuhan. Bayangkan saudara, Anda punya anak, dan usia anak Anda sudah dewasa, dan harusnya dia sudah mandiri dan sudah berumah tangga, tapi ternyata kelakuannya masih kanak-kanak, mandi masih dimandiin, makan masih disuapin. Dan saudara sebagai orang tua, artinya apa? Saudara sebagai orang tua pasti sangat sedih bahwa anakmu secara usia sudah dewasa, tapi sesungguhnya kelakuannya dia masih seperti anak kecil. Nah, saudara-saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bukan semakin merasa sombong, semakin dipercayakan, semakin sombong, semakin punya jabatan tinggi gerejawi, semakin sombong. Bukan, itu bukanlah miskin rohani, itu sombong rohani. Nah, saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama pengertian istilah. Yang kedua adalah orang yang merasa miskin secara rohani akan menyadari
Seseorang Kristen akan menyadari kemiskinan rohaninya ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sikap sombong akan menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Tetapi sikap rendah hati akan membuat kita sadar bahwa kita masih kurang dan kita ingin terus belajar membenahi hidup kita, kerohanian kita, agar kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia pasti akan merasakan bahwa dia miskin rohani. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada satu contoh, ada satu tokoh yang menyadari kemiskinan rohani, yaitu Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9, Paulus berkata, "Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Efesus pasal 3 ayat 8, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu." Filipi pasal 3 ayat 10-12, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara, Rasul Paulus adalah orang yang hebat, baik secara intelektual maupun secara pengalaman hidup. Selain itu, saudara, dia juga mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Dia bertobat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Namun dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Paulus tidak malu untuk mengakui dirinya sebagai yang terhina di antara murid-murid Yesus yang lainnya. Rasul Paulus tidak gengsi kalau dirinya terlihat lebih kecil dibanding orang lain. Dia mengakui dirinya yang paling hina. Nah, saudara, berbeda dengan kita, saudara. Rasul Paulus, apa yang kurang, saudara? Pengalaman Rasul Paulus, pelayanan hebat, visioner, misioner, begitu luar biasa. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dia yang paling banyak menulis surat-surat di dalam perjanjian baru. Dia orang yang pintar, orang yang hebat. Tetapi justru saudara berkata bahwa di antara murid Yesus, aku yang paling hina. Saudara, inilah bentuk kerendahan hati, bentuk pengenalan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara, berbeda sekali dengan kebanyakan dari kita. Kita ingin terlihat lebih rohani dan lebih baik dari orang lain. Lalu kita menjatuhkan orang lain supaya kita terlihat lebih baik dari orang lain. Padahal ketika kita menjatuhkan orang lain, sesungguhnya kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri. Kita ingin terlihat rohani. Dan ketika kita ingin terlihat rohani, justru di sana roh kemunafikan tinggal di dalam hati kita. Kita ingin terlihat baik, terlihat rohani dibanding orang lain. Sementara Paulus berkata, akulah yang paling hina di antara murid-murid Yesus. Saudara, Paulus mengakui keberadaan dirinya dibanding dengan murid-murid Yesus yang lain. Padahal jikalau mau dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang lain, Pauluslah yang paling cerdas, pintar, karena dia berpendidikan. Bahkan sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi dia begitu rendah hati mengakui bahwa dirinya lah yang paling hina di antara murid-murid Yesus yang lain. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 3 ayat 10-12 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Lalu kemudian bilang, aku mengejarnya. Kenapa, saudara? Karena Paulus ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Paulus tidak ingin terlihat lebih rohani, tapi Paulus berusaha mengejar. Supaya apa? Supaya dia rohani. Dia bertumbuh, dia mengenal Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, mengapa Paulus bisa seperti itu? Karena Paulus telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan
Tuhan Yesus. Nah, saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa dia masih jauh dalam hal mengenal Tuhan Yesus. Paulus tidak membandingkan dirinya dengan orang Kristen lainnya. Karena kalau dia membandingkan diri dia dengan orang lain, dia akan menjadi sombong. Tetapi dia bilang apa? Dia membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia merasa, saya masih jauh untuk mengenal Tuhan. Saudara, begitu juga dengan kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan menjadi sombong. Tetapi kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan berkata kita lebih rohani. Tapi kalau kita mau membandingkan diri dengan Tuhan Yesus Kristus, malah berarti kita masih jauh dan kita perlu mengejar pertumbuhan rohani di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, ayat ini diakhiri dengan kalimat, merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius pasal 18 ayat 3 sampai 4, ya. Di sana dikatakan bahwa kita diminta untuk menjadi seorang anak kecil, ya. Kita belajar, diminta oleh Tuhan Yesus untuk belajar dari seorang anak kecil. Seorang anak kecil adalah seorang yang percaya. Seorang anak kecil adalah seorang yang polos, seorang yang tidak macam-macam. Nah, di sini saudara kita, Yesus berkata bahwa kita orang yang percaya, orang yang merasa miskin di hadapan Allah, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang demikianlah yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya perlu Tuhan dan tidak sombong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, jikalau saudara ingin didoakan, silakan saudara memberikan komentar di dalam kolom komentar di dalam video ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, di mana kami belajar dari Tuhan Yesus khotbah di bukit tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan, biarlah kami senantiasa belajar rendah hati. Biar kami selalu belajar bahwa kami masih membutuhkan, kami masih jauh dari sempurna, dan kami ingin terus belajar, kami ingin terus mengenal Tuhan, supaya kami memiliki kehidupan spiritual yang benar. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami, biarlah kami tidak ingin terlihat rohani, tapi biarlah kami ingin rendah hati di hadapan Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kuatkanlah iman mereka, teguhkanlah keyakinan mereka kepada Tuhan, agar di dalam situasi hari-hari ini mereka senantiasa menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu, dan kami akhiri khotbah saat ini, dan kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.